Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita boleh mengawali hari ini dengan memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terlebih dahulu mari kita akan satukan hati kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu di pagi hari ini untuk menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Mari kita akan agungkan nama Tuhan. Mari kita akan sembah namanya. Hanya Yesuslah yang layak untuk menerima sembah kita. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan di atas segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan di atas segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Dengan segenap hati kita mau menyatakan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan di atas segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan di
Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Engkau kami sembah, Engkau kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau. Haleluya. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima hormat. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Biarlah setiap pujian dan nyanyian kami ini menyenangkan hatinya Tuhan. Sebentar Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Kiranya damai sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Kembali pagi ini kita di program Selamat Pagi Bapa, di mana pagi ini kita akan menyambut sapaan Bapa yang telah menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis di kitab Galatia 5 ayat yang pertama sampai ke-6. Dan sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, sejenak kita akan merenungkan bahwa kemerdekaan atau kebebasan kita akan dosa itu tidak gratis kecuali di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin sering kita mendengar, melihat di berbagai media mempromosikan produknya buy one get one, beli satu gratis satu, atau dapatkan harga spesial hanya cukup subscribe di channel kami misalnya, atau kita mendapat hadiah dari seseorang yang mana kita menerima sesuatu tanpa membayar, atau kita memperoleh makan gratis dalam suatu jamuan undangan misalnya. Nah, itu kedengarannya sesuatu yang cukup manis karena kita mendapatkan sesuatu yang gratis, kita tidak perlu membayar ya. Tapi coba kita cermati, namun apakah hal-hal tersebut yang seperti di atas tadi saya ceritakan, apakah memang benar-benar gratis? Seperti yang kita ketahui semua, di dunia ini tidak ada semua yang benar-benar gratis. Baik beli satu gratis satu, mendapatkan harga spesial, mendapatkan jamuan, kita tetap harus membayar semua itu. Jika kita menginginkan gratis satu bayar satu pun, kita harus membeli satu dulu baru kita mendapat gratis satu. Kita menginginkan harga spesial, kita harus subscribe syaratnya. Bahkan jika kita kelihatannya menerima undangan makan, kelihatannya kita gratis, kita tinggal makan saja, tetapi di balik itu semua ada yang menyiapkan dan ada yang membayar untuk semua itu. Walaupun
di mata kita itu gratis ya. Karena memang di dunia ini tidak ada yang gratis. Lalu apa hubungannya analogi di atas dengan firman Tuhan yang menyapa kita pagi ini? Dan yang menjadi tema kita bulan ini yaitu kemerdekaan. Bisa diartikan kemerdekaan adalah kebebasan kita dari dosa. Seperti hal yang tadi saya ceritakan di atas, analogi kita di atas, kebebasan, kemerdekaan kita dari dosa pun tidak gratis. Walau kita sebagai orang percaya sudah menerimanya tanpa kita harus membayar, kita sudah yakin kita akan diselamatkan, kita akan dimerdekakan oleh dosa. Tetapi itu pun ada yang membayar, seseorang harus membayar itu. Itu membutuhkan harga dan seseorang telah membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Mari kita merenungkan kebebasan akan dosa kita yang tidak gratis kecuali di dalam Kristus. Inilah pesan yang ditulis Rasul Paulus di dalam Galatia, kitab Galatia 5 ayat yang 1 dan sampai ke 6 yang menjadi bacaan kita pagi ini. Nah, untuk dapat memahami alasan Rasul Paulus menulis ayat-ayat ini, kita harus membaca seluruh surat di dalam Galatia ini. Dalam salah satu perjalanan misionarisnya, Rasul Paulus mengunjungi Galatia dan orang-orang di sana menerima dia dengan tangan terbuka saat dia menyampaikan pesan Injil kepada mereka. Alasan orang-orang ini menerima Paulus seperti yang mereka lakukan adalah karena mereka hidup dengan pola pikir PL, perjanjian lama ya, yang harus mengikuti semua hukum dan aturan perjanjian lama. Mereka tidak menyadari, tidak mengetahui kalau jika Mesias telah datang serta menggenapi hukum-hukum di perjanjian lama. Mereka hidup dengan pola pikir mereka yang mana mereka perlu melakukan sesuatu untuk diselamatkan. Jadi ketika Rasul Paulus membawa pesan kepada mereka tentang kebebasan dalam Kristus dan apa yang telah dia lakukan, mereka sangat bersuka cita. Kira-kira itu ya yang bisa dapat kita baca di dalam Galatia ya. Seperti pada ayat emas kita berbunyi demikian. Ayat emas kita diambil dari ayat yang pertama ya. Sesungguhnya supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, kata pertama dalam ringkasan Paulus ini adalah kata kemerdekaan. Itulah seluruh tujuan dari pesan Kristus. Demi kemerdekaan kita, Kristus merendahkan dirinya dengan sempurna, mati tanpa dosa, dan bangkit dengan penuh kemenangan. Lalu dari apakah Kristus membebaskan kita? Dia membebaskan kita dari beban kuk perhambaan seperti di ayat 1 tadi. Namun apakah kuk itu? Seperti kita ketahui sebelum ada traktor, para petani menggunakan sapi atau kerbau untuk bacak sawah mereka. Dan hewan-hewan itu, sapi dan kerbau tadi dihubungkan bersama oleh sebuah balok kayu besar dan berat yang dipasang di bahu mereka. Dan dipasang pada bajak yang akan mereka tarik dan dibajak di sawah atau ladang. Nah, apa maksud Rasul Paulus ketika dia berkata bahwa Kristus membebaskan mereka dari kuk, membebaskan mereka di Galatia tadi, dan tentunya kita ya, pesan untuk kita tentunya. Apa maksud Paulus ketika dia berkata bahwa Kristus membebaskan kita dari kuk yang berat di punggak kita, di punggak mereka?
Kuk di pundak kita adalah tuntutan hukum akan kesempurnaan agar kita mendapat kemurahan Tuhan, hukum-hukum di perjanjian lama tentunya, dan menerima hidup yang kekal di surga. Jadi kita mendapat beban kuk itu sebelum kita menerima Yesus tentunya ya, itu kita harus menjalani hukum-hukum yang ada di perjanjian lama ya. Nah, disinilah Rasul Paulus berpesan. Paulus menunjukkan kepada kita bahwa masing-masing dari kita itu memikul kuk untuk menjadi sempurna dan dibebani oleh kuk itu karena kita tidak dapat menjalani kehidupan yang sempurna. Kita tidak akan mampu untuk menjalani hukum-hukum perjanjian lama itu, maksudnya kita sendiri ya, kita tidak akan mampu. Dan seperti tertulis di Alkitab, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tidak ada budak yang bisa mendapatkan kebebasan. Dosa itu menguasai kita. Untuk dibebaskan dari kuasa dosa atas kita dan untuk dibebaskan dari beban kuk kita, ada harga yang harus dibayar untuk kebebasan kita. Terkadang kita berpikir bahwa kita dapat membayar harga untuk kebebasan kita memikul kuk itu ya. Kita merasa sudah melakukan yang terbaik, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk bersikap baik kepada orang lain, baik melalui perkataan, tindakan, selalu berbicara baik tentang orang lain dan tidak menyimpan dendam. Dan mungkin kita selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita dengan selalu berdoa sesuai dengan kehendaknya. Kita memiliki kuk kita di bawah kendali dan kita tidak mungkin akan membawanya dengan sempurna. Dan kita beranggapan bahwa satu kali pun kita melanggar yang tadi di atas ya, kita tidak berbuat baik, kita tidak mengutamakan Tuhan, maka kita akan merasa kita tidak memikul kuk itu dengan sempurna. Saat kita melakukan apa yang ingin kita lakukan dari apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, kita tidak memikul kuk kita dengan sempurna. Jadi jika kita melanggar hukum-hukum perjanjian lama tadi, kita merasa begitu. Kita tidak memikul kuk kita dengan sempurna. Berkali-kali kita gagal menjaga hukum Tuhan untuk memikul kuk kita dengan sempurna. Kita tidak dapat membayar, sama sekali kita tidak dapat. Dan di ayat yang kelima, di pasal kelima tadi, sebab oleh roh dan karena iman kita menanti kebenaran yang kita harapkan. Nah, artinya kita itu memiliki harapan. Harapan ini juga bukan sekedar keinginan akan sesuatu. Ini adalah jaminan harapan akan kebebasan dari dosa kita selamanya. Kita memiliki jaminan Tuhan atas keputusan final kita tidak bersalah. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Kebebasan itu tidak gratis. Seseorang sudah membayarnya, dan Yesuslah yaitu pribadi yang membayar kebebasan kita. Ketika kita melihat kuk kita melihat juru selamat kita yang memikul kuk kita, yaitu Kristus. Dia mengetahui dengan baik betapa berat kuk yang sudah dipasangkan kehadap kita, yaitu hukum-hukum dari perjanjian lama tadi ya. Sehingga dia berkata, jadi gini, Tuhan Yesus melihat kita menanggung kuk itu ya, balok kayu itu ya, menjadi beban kita, hukum-hukum dari perjanjian lama. Begitu dia melihat, dia lalu kata, minggirlah, aku tahu, aku mengerti. Kamu gak akan sanggup memikul kuk itu, maka aku yang akan memikul kukmu itu. Dia memberi kebebasan beban kuk kita itu. Dan dia menjalaninya dengan meninggal, dengan mati,
dengan tidak ada kesalahan apapun untuk membayar harga kebebasan kita. Dan dia juga bangkit dari kematiannya untuk menyatakan kepada kita bahwa kebebasan kita itu sudah bebas ketika ditemukan di dalam dirinya sendiri. Jadi hanya di dalam Kristus, bukan di dalam kita. Jadi kebebasan itu hanya kita peroleh di dalam Kristus, ya, kita tidak dapat memperolehnya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini juga mengingatkan kita, yang penting ada iman kita yang mengekspresikan Kristus, bukannya perbuatan baik kita yang menghasilkan iman. Alkitab mengajarkan iman menghasilkan perbuatan baik. Iman dalam kebebasan yang Yesus menangkan untuk kita adalah apa yang mendorong kita untuk menjalani kehidupan menjadi lebih baik. Kehidupan yang bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan. Melalui perkataan, kasih, dan melalui tindakan kita membantu orang lain, itu akan membuat iman kita semakin bersinar. Dan orang sekitar kita pasti akan melihat kita. Dan mereka akan bertanya, mengapa kita bisa berbeda dengan yang lain? Jika mereka ingin tahu mengapa ini dapat dimengerti, ya kan? Jika kita bertanya, mereka bertanya, kita bisa membagikan iman kita kepada dia dengan harapan mereka pun, jadi yang bertanya kepada kita pun akan mendapat kebebasan seperti yang kita miliki di dalam Yesus. Tidak ada dalam hidup yang benar-benar gratis. Kebebasan bahkan tidak gratis, dan itu membuat kita takut. Sebelum kita menjadi orang yang kita pikirkan seperti hari ini, mungkin kita selalu mempunyai rasa bersalah, ya, sadar akan keberdosaan kita, dan kita terus bertanya pada kita sendiri, kapan aku dapat menjadi cukup taat dan dalam perilakuku sehingga aku dapat memiliki Tuhan. Kita akan terus mengurung diri kita sendiri dengan rasa bersalah karena kita berpikir bahwa kita perlu memikul kuk kita sendiri sehingga Tuhan akan memberi kebebasan. Ini pikiran kita jika kita tidak betul-betul memahami jika Yesus itu sudah membayar, Kristus sudah membayar kebebasan kita, ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari kita memandang Kristus, mari kita melihat darah yang Ia curahkan bagi kita saat Ia mengikul kuk kita dan membayar harga untuk memberi kita kebebasan. Pandanglah Kristus Yesus yang telah melakukan semuanya bagi kita, dan mari kita selalu mengingat kebebasan hanya di dalam Kristus saja. Kiranya renungan singkat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman yang Engkau bagikan pagi ini. Terima kasih karena kami telah dibebaskan oleh Kristus dan tidak lagi terbeban pada kuk kami, pada kuk perhambaan kami. Terima kasih bahwa melalui pekerjaan Roh Kudus kami dimampukan untuk menjalani hidup kami untuk orang lain. Teruslah bekerja dalam hidup kami Tuhan, dan sehingga kami dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Karena kami mengetahui bagi kami telah dibebaskan oleh kasih karunia-Mu melalui iman kami di dalam Kristus, di dalam karya Yesus. Dalam satu nama yang telah menjadi pemikul kuk kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami telah alaskan doa dan syukur kami. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa
sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.